Berita MotoGP hari Minggu, tanggal 26 April tahun 2020. 1. Valentino Rossi lempar kode tetap membalap di MotoGP 2021. Valentino Rossi menjelaskan bahwa ia masih punya motivasi tinggi untuk berkarir di MotoGP. Teka-teki menyoal masa depan Valentino Rossi di MotoGP mulai menemui titik cerah. Pebalap berusia 41 tahun itu mengindikasikan dirinya masih akan membalap di kelas balap motor utama musim depan. Karir dedak terjadi pertanyaan besar, setelah Monster Energy Yamaha tidak memperpanjang kontraknya, dan memilih Fabio Quartararo sebagai rekan Maverick Vinales mulai musim depan. Berkali-kali Rossi menyebut butuh beberapa balapan untuk mengevaluasi performa. Akan tetapi, jalannya MotoGP 2020 terus terganggu virus corona. Belum diketahui kapan musim dimulai setelah 8 seri dibatalkan dan dijadwalkan ulang. Masalahnya tidak ada balapan karena virus ini. Jadi, saya harus memutuskan sebelum balapan karena kami optimistis paruh kedua musim bisa dimulai di Agustus atau September. Bagaimanapun, saya ingin melanjutkan balapan dan saya harus memutuskan ini tanpa adanya balapan dulu, kata Rossi dilansir situs resmi MotoGP. Ini bukan cara terbaik untuk pensiun karena situasi terburuknya kami tak akan membalap di 2020. Jadi, lebih adil bagi saya untuk ikut di musim selanjutnya. Saya berharap terus membalap di 2021, jelasnya. Penampilan Rossi memang jauh dari kata memuaskan beberapa musim ke belakang. Pemilik nomor balap 46 itu cuma finish di posisi 5 pada MotoGP 2017, ketiga di 2018, dan ketujuh di 2019. Masalah setelan motor YZR-M1 seperti bagian elektronik dan ban kerap menjadi aspek yang dipersoalkan oleh Rossi. Alhasil, 7 kali juara dunia MotoGP ini belum pernah memenangi balapan selama hampir 3 tahun terakhir. Saya ada di posisi yang sulit karena opsi pertama saya adalah melanjutkan balapan. Saya punya motivasi tinggi ingin melanjutkan, namun sangat penting untuk memahami tingkat persaingan karena 2 tahun terakhir saya terlalu lambat dan kerap bersaing di luar 5 besar, ujarnya. Jika Rossi sudah mengindikasikan bakal melanjutkan karir di MotoGP 2021 nanti, pertanyaan lain muncul soal kemana dia melanjutkan langkah. Sejauh ini belum banyak rumor beredar tentang tim mana yang bakal dihuni Rossi. Tim satelit Yamaha, Sepang Racing Team SRT, Petronas, disebut-sebut menjadi destinasi ideal bagi Rossi jika masih ingin membalap. 2. Bos Dorna, COVID-19 jauh lebih sulit dibanding konflik Rossi dan Marquez. MotoGP belum menunjukkan kepastian akibat pandemi COVID-19, mengingatkan CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta pada konflik Sepang Clash 2015 lalu. CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, mengungkapkan keluh kesahnya, lantaran musim kompetisi MotoGP 2020 masih belum juga bisa dilaksanakan karena pandemi virus corona alias COVID-19. Hingga sekarang, Dorna Sports selaku pihak penyelenggara MotoGP, masih harus memutar otak lantaran belum bisa menggelar balapan lagi. Balapan terakhir yang berhasil digelar ialah balapan Moto3 dan Moto2 di Qatar pada tanggal 8 Maret lalu. Adapun balapan MotoGP Qatar 2020 dibatalkan karena saat itu pandemi COVID-19 sudah menghantam Italia, negara yang paling banyak terlibat dalam kelas balap tersebut. Kini, berbagai alternatif tengah diupayakan pihak penyelenggara agar tetap bisa menjalankan musim ini, meski tidak bisa menggelar 19 seri balap seperti yang telah direncanakan. Menanggapi hal tersebut, Carmelo Ezpeleta pun mengaku kesulitan untuk mencari kepastian di tengah krisis yang sedang melanda dunia. Dalam sebuah wawancara, pria asal Spanyol itu menyebut dia lebih suka menghadapi situasi sulit yang pernah terjadi pada MotoGP 2015, dibanding kondisi pandemi COVID-19. Pada musim 2015, MotoGP dan pihak pemangku regulasi sempat dibuat pusing akibat konflik yang terjadi antara dua pembalap elit, Valentino Rossi, Yamaha, dan Marc Marquez, Honda. Perseteruan Valentino Rossi dan Marc Marquez memanas setelah terjadinya insiden yang dikenal dengan nama Sepang Clash pada MotoGP Malaysia 2015. Pada musim tersebut, Rossi yang berambisi meraih gelar juara dunia ke-10 berjuang keras melawan rekan satu timnya saat itu, Jorge Lorenzo. Namun, sosok ikonik bernomor 46 tersebut terpaksa mengubur ambisinya, setelah dijatuhi sanksi oleh race director, menyusul insiden dengan Marquez di sirkuit internasional Sepang. Pada musim itu, Marquez memang bukan rival utama, tetapi dia mampu berperan sebagai sosok antagonis untuk Rossi pada MotoGP Malaysia 2015. Saya akan senang untuk menjumpai fakta-fakta pada musim 2015 daripada keadaan darurat seperti ini, kata Ezpeleta, dilansir bolasport.com dari Corse di Moto.
Dibandingkan dengan kekacauan yang menimpa kami saat ini, tahun 2015 telah menjadi sebuah pengalaman yang terjadi di lautan yang damai, tutur dia menambahkan. Meski demikian, Carmelo Ezpeleta menilai kesulitan yang dia hadapi saat ini akan membuat MotoGP belajar banyak dan mendapatkan pengalaman sangat berharga. Dari sana kami tahu apa yang terjadi, kami juga melihat di mana mereka berada, dan apa yang bisa terjadi, ucap dia. Pengalaman memberitahu Anda bahwa Anda selalu dapat mengharapkan sesuatu yang lebih rumit. Saya akan senang karena sedang menjalani masalah ini sekarang, kata Ezpeleta lagi. 3. Manajer Dovizioso berharap Ducati segera beri kontrak baru kepada kliennya. Ducati dinilai harus bergerak cepat untuk amankan Andrea Dovizioso. Manajer pribadi Andrea Dovizioso, yaitu Simone Battistella, menilai jika Ducati harus bergegas dalam memberikan perpanjangan kontrak. Sebab stok pebalap berkualitas di MotoGP saat ini sudah semakin sedikit. Beberapa pebalap ternama seperti Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Marc Marquez, dan Alex Rins sudah memperpanjang kontraknya dengan tim masing-masing. Hal ini membuat pebalap-pebalap hebat yang tersedia semakin tipis di pasaran bebas. Ducati pada mulanya memang sempat berpikiran untuk merombak susunan pebalap, namun dengan situasi saat ini, rasanya cukup sulit bagi mereka untuk menemukan sosok yang lebih baik dari Dovizioso. Battistella sendiri menilai jika Dovizioso merupakan pebalap terbaik yang statusnya masih tersedia saat ini. Ducati harus cepat-cepat mengamankan jasa Dovizioso sebelum juga direbut oleh tim lain. Dovizioso sendiri memang masih nyaman dan mau bertahan lebih lama dengan Ducati. Namun, jika ia mendapat tawaran yang lebih menggiurkan dari tim lain, tentunya Dovizioso masih membuka peluang untuk hengkang. Ducati membutuhkan Dovizioso lebih dari Dovizioso membutuhkan Ducati. Itu bukan kebutuhan khusus untuk pembalap tetapi juga untuk proyek teknis. Dovizioso ingin terus berlanjut, tetapi dia masih tidak melakukan apa-apa karena ingin melihat berbagai proyek dikembangkan. Yang paling penting baginya ketika mengambil keputusan adalah proyek dan staf, ucap Battistella saat diwawancara oleh media setempat. Ducati sendiri memang sedang mempertimbangkan opsi terbaik di tengah pandemi virus corona yang semakin merebak. Kemungkinan mereka segera mengumumkan perpanjangan kontrak Dovizioso dalam waktu dekat. 4. Marquez ingin pecahkan semua rekor di MotoGP. Apa pendapat Danilo Petrucci tentang Marc Marquez selama membela tim Repsol Honda? Dalam sebuah kesempatan pembalap Ducati Corse itu mengatakan jika pembalap tim Repsol Honda ingin memecahkan semua rekor yang ada di MotoGP. Potensi Marquez sudah tercium sejak ia bergabung dengan tim Suter. Saat itu, pembalap berjuluk The Baby Alien panggung juara setelah membukukan 9 kemenangan dari 17 balapan yang dijalaninya. Sehingga tak aneh, jika tim Honda langsung mengontraknya sebagai pembalap pabrikan pada 2013. Marquez tidak memerlukan adaptasi, sebab ia berhasil menjadi juara dunia musim pertamanya. Saya percaya bahwa Honda memahami potensi besar Marc dan karenanya tidak membiarkannya pergi ke tim lain. Seperti yang Anda tahu, tim yang sukses tidak boleh diubah, ungkap Petrucci dikutip dari Speedweek, Sabtu, tanggal 25 April tahun 2020. Marc telah terbukti menjadi pembalap terkuat dalam beberapa tahun terakhir, dan itu juga berlaku untuk Honda. Saya percaya bahwa Marquez ingin memecahkan rekor apapun yang belum menjadi miliknya, imbu Petrucci. Namun demikian, banyak kalangan yang menilai keputusan Marquez bertahan di Honda 4 musim ke depan menuai tanda tanya besar. Salah satunya menyinggung mengenai keberanian pemilik nomor 93 untuk pindah tim. Tentu, akan menarik untuk melihatnya menggunakan motor yang berbeda, tetapi saya pikir dia memikirkannya, dan saya tidak tahu produsen mana yang bisa mendekatinya. Itu akan menjadi kudeta abad ini pada saat itu. Juga tidak ada tanda-tanda bahwa hubungan antara Marc dan Honda telah retak. Itu tidak masuk akal bagi mereka pada saat itu untuk beralih, pungkas Petrucci. 5. MotoGP diisukan bakal digelar kembali Agustus tahun 2020, begini tanggapan Alex Rins. MotoGP 2020 kemungkinan akan dimulai pada bulan Agustus dan tanpa penonton, begini tanggapan Alex Rins. Gridotto.com, pembalap tim Suzuki X-Star, Alex Rins, memberikan tanggapannya mengenai nasib MotoGP 2020. MotoGP 2020 diketahui belum bisa dimulai sampai saat ini akibat pandemi virus corona COVID-19, yang menyerang hampir seluruh belahan dunia. Pihak penyelenggara MotoGP pun sempat menyebut adanya peluang untuk memulai kembali perlombaan musim ini pada Agustus tahun 2020 mendatang. Sirkuit Brno di Republik Ceko atau sirkuit Red Bull Ring di Austria berpotensi untuk menggelar balapan perdana setelah vakum dalam beberapa bulan ini. Menanggapi hal itu, Alex Rins tampak enggan untuk memulai balapan secara terburu-buru hingga situasinya benar-benar kondusif.
Baginya hal terpenting adalah memastikan kondisi berjalan aman sepenuhnya saat balapan bisa kembali dimulai. Mungkin ada opsi untuk memulai pada Agustus. Bagi saya, kami harus pergi ketika kondisi memang sudah aman, kata Rins dilansir Gridotto.com dari Tuttomotori Web. Tidak hanya itu, Rins turut mengomentari wacana pihak penyelenggara MotoGP untuk menggelar balapan musim ini tanpa kehadiran penonton. Sejatinya ia kurang menyukai wacana tersebut, karena kehadiran penonton dinilai sangat penting untuk gelaran MotoGP. Jika pada akhirnya keputusan tersebut merupakan hal yang terbaik untuk seluruh pihak di MotoGP, Rins memastikan bakal menerimanya. Saya tidak akan suka membalap dalam kondisi tanpa penonton, tetapi jika itu harus dilakukan kami akan menerimanya, pungkasnya.